Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kelompok kriminal bersenjata Papua semakin beringas. Namun TNI Polri diusulkan hengkang, sehari saja hancur. Di saat teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua semakin beringas, ada usulan yang meminta TNI Polri segera hengkang dari Papua. Tentu saja usulan itu ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD menyebutkan kalau sehari saja TNI Polri ditarik maka terjadi kehancuran. Terlebih lagi, KKB Papua semakin beringas melakukan aksi teror baru-baru ini. Warga Tembagapura berbondong-bondong mengungsi lantaran takut dengan sepak terjang KKB Papua. Teror KKB Papua juga menelan korban jiwa dari pihak aparat maupun masyarakat, sehingga wajar Mahfud MD menolak usulan TNI Polri ditarik dari Papua. Bagaimana mungkin sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya? Hal ini sangat tidak mungkin. Mahfud menegaskan sejak kali pertama usulan tersebut berhembus, pihaknya mengklaim menjadi orang paling tidak setuju agar TNI Polri ditarik dari Papua. Menurutnya, TNI Polri harus tetap bertahan di Papua. Hanya saja, tinggal bagaimana mengkoordinasikannya. Mahfud justru mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara menarik personel TNI Polri dari salah satu wilayah kedaulatannya sendiri. Hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Dia menandaskan tinggal bagaimana hal itu lebih manusiawi, lebih ke pendekatan kesejahteraan. Mahfud juga menyatakan sebetulnya kekuatan TNI maupun Polri dapat dengan mudah memenangi perlawanan guna mengakhiri aksi KKB Papua. Mengingat perbandingan jumlah aparat keamanan dengan anggota kelompok separatisme sangat tak sepadan, Mahfud memprediksi apabila TNI Polri melayani perlawanan separatisme, maka kemenangan bagi TNI dan Polri dapat diraih dengan mudah dan cepat. Namun demikian, pemerintah tetap tak ingin menempuh jalur militeristis untuk mengamankan situasi. Intensitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB Papua selama awal tahun ini terus meningkat. Aksi penembakan terjadi di beberapa daerah, yaitu di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Mimika, Pegunungan Bintang, dan Kirom. Menurut Wakapendam 17 Cendrawasih, Letnan Kolonel Infanteri Daksiyanturi, ulah KKB memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menggagalkan dua agenda nasional yang akan dilaksanakan di Papua pada tahun ini. Agenda tersebut yaitu Pekan Olahraga Nasional dan Pilkada Papua. Ia menilai saat ini antara KKB belum terhubung, namun mereka memiliki kesamaan tujuan sehingga beberapa kelompok melakukan aksi dalam kurun waktu yang singkat. Masing-masing KKB Papua memiliki ego yang cukup tinggi sehingga beberapa kasus penembakan di Papua selama Februari 2020 terjadi dalam waktu yang berdekatan. Mungkin agendanya untuk menggagalkan PON dan Pilkada. Namun Dak mengakui bila saat ini antar KKB Papua di wilayah Pegunungan Tengah Papua mulai menurunkan ego mereka dan cenderung mulai berkomunikasi. Hal ini terlihat dengan bergeraknya beberapa KKB Papua menuju Tembagapura, Kabupaten Mimika. Bahkan aksi penembakan di distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin 2 Maret 2020 lalu, ia anggap dilakukan oleh kelompok baru yang ingin menunjukkan eksistensinya.
TNI Polri akan tetap berusaha menjaga situasi keamanan di Papua lebih kondusif. Aparat akan tetap mengedepankan upaya persuasif dan tetap melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan aksi kriminal. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk meredam teror KKP Papua. Teror KKP Papua membuat ratusan warga Tembagapura mengungsi, bahkan jatuh korban jiwa dari pihak TNI. Menanggapi hal itu, Tito Karnavian mengungkapkan strateginya untuk meredam teror KKP Papua. Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah Mimika menjalin komunikasi dengan tokoh setempat yang disegani agar dapat berdialog dengan KKP Papua. Berbicara dengan kelompok-kelompok bersenjata itu akan meredam teror KKP. Tito juga mengatakan seandainya cara itu tidak bisa dilaksanakan dan KKP Papua tetap melakukan pelanggaran hukum, apalagi jika ada korban meninggal dari warga, maka tindakan tegas harus dilakukan. Di samping itu, Tito juga meminta kepada TNI dan Polri untuk memperkuat pengamanan Papua pasca penembakan yang dilakukan oleh KKP Papua di Tembagapura. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi dengan senjata. Demikian Kura-Kura, Lagar Lambe Sundel.